Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai assignment 12, yaitu penyelesaian audit. Kelompok kami pajak masa boleh geser ke kanan sedikit, yes. Ya, dari situ. Jadi udah sesuai sama estimasi beban pajak penghasilan tahun 2003. Lalu boleh geser ke kiri. Nanti dari balance awal sama addition-nya dijumlahin dapat 163.772. Nah, setelah itu kita juga akan mengurangi payment-nya dengan final payment antara Januari 2003 di pajak tahun 2002 itu ada 63.372. Lalu ada first quarter deposit itu 25.000 sampai third quarter deposit 2003 itu 25.000. Didapatnya dari boleh geser ke kanan. Nah, ada sesuai dengan saldo perbukuan tahun 2003. Jadi ada federal income tax payable itu 25.000. Terus balik ke schedule-nya. Nanti itu dijumlahin yang dari final sampai third quarter itu dapat 138.772. Lalu hasilnya itu dikurangkan dari 163.772 dikurangkan 138.772. Lalu untuk tax expense-nya boleh naik sedikit, yes. Nah, itu ada 100.000, itu langsung aja nanti tax expense-nya jadi 100.000. Lalu geser ke bawah, ya. Lalu kita mencari income tax expense per audit juga. Nah, jadi ada 15%, 25%, 34% itu didapatkan dari boleh geser ke bawah sedikit, ya. Nah, jadi di soal itu di pembahasannya itu sudah menyediakan tarif. Jadi di 50.000 pertama itu rate-nya 15%, lalu 25.000 kedua itu, lalu 25.000 selanjutnya itu 25%. Lalu setelah itu yang income di atas 5.000 itu tarifnya adalah 34%. Nah, jadi sesuai tarif yang diterapkan tadi 15%-nya kita kali 50.000 dapat 7.500, lalu 25% 25% dikali 25.000 itu dapat 6.250, lalu 34% itu adalah sisanya. Nah, 258.504 itu adalah income-nya yang didapatkan nanti dari trial balance income statement yang sudah per audit. Nanti untuk mencari 183.504-nya nanti 258.504 dikurangi sama 50.000 dan 25.000 tadi. Nah, dapatnya 183.504 dikalikan 34% nanti dapat 62.391. Lalu hasil itu dijumlahkan dapatnya 76.141. Nah, kan per kliennya 100.000. Jadi requirement adjustment-nya itu didapatkan dari selisih antara 100.000 sama 76.141 tadi. Nah, untuk jurnal adjustment-nya itu geser ke atas sedikit, yes. Itu adalah 23.859 federal income tax payable terhadap federal income tax expense 23.859. Nah, setelah itu nanti balance per auditnya adalah selisih dari 25.000 tadi yang hasil pengurangan 163.772 sama 138.772. Itu hasil 1.141 itu sebagai balance per audit untuk tax liability. Lalu untuk tax expense-nya adalah selisihnya juga 100.000 sama 23.859 dengan hasil 76.141. Baik, untuk schedule H4 sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya kita akan membahas kertas kerja K1. Kertas kerja K1 ini terkait return earning periode 2003. Sebenarnya kakak ini tuh udah dikerjakan di assignment 11 di TM 12, di mana pertama-tama tuh kita harus mencari RE awal 2003 yang bisa kita dapat dari RE balance per 31 Desember 2002, yaitu sebesar 529.683. Teman-teman bisa lihat keterangan ini tuh di halaman 273. Lalu RE awal ini tuh nanti dikurangkan dengan dividen tahun berjalan, di mana dividen ini tuh merupakan dividen yang telah dideklarasikan selama 2003. Jumlah 23.125 ini tuh didapat dari dividen per share-nya, yaitu Tias tolong digeser. Ya. Dividen per share-nya itu sebesar 2,50 dikali sama outstanding share-nya sebanyak 9.250. Untuk keterangan dividen per share-nya itu bisa dilihat di halaman 36 dan jumlah outstanding share-nya itu bisa dilihat di halaman 240. Ya, tolong digeser lagi. Nah, lalu kita itu menambahkan net income tahun berjalan sebesar 318.585. Ini tuh sesuai sama yang tertera di neraca saldo laba rugi tahun 2003. Hasilnya itu merupakan saldo akhir RE per 31 Desember 2003 menurut klien, yaitu sebesar 825.143. Selanjutnya itu kita menghitung net effect 2003. Ini 2003 ya. Net effect 2003 yaitu dengan mengakumulasikan perbedaan dari net income per book-nya yaitu sebesar 318.585 sama per financial statement 2003-nya sebesar 182.363. Nanti ini tuh lebih lanjutnya akan dibahas di trial balance income statement. Didapatlah hasil 136.222. Sehingga angka ini tuh kan ngurangin RE akhir menurut klien dan didapat hasil 688.921. Nah, balance ini itu merupakan saldo akhir RE menurut auditor atau per auditnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini disajikan purpose adjusting journal entries. Nah, di sini itu udah tersaji jurnal-jurnal penyesuaian yang berasal dari assignment-assignment yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, pertama dari assignment 2 yaitu tentang accounts receivable, AJE 1 sales pada accounts receivable sebesar 1.748. AJE 2 sales pada accounts receivable sebesar 1.080. AJE 3 allowance for bad debt pada accounts receivable sebesar 750. AJE 4 allowance for bad debt pada provision for bad debt sebesar 13.580. Selanjutnya dari assignment 3 tentang cash, AJE 5 miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Lalu dari assignment 4 tentang inventory and purchase, AJE 6 miscellaneous expense pada inventory sebesar 1008. AJE 7 miscellaneous expense pada inventory sebesar 8.928. AJE 8 inventory pada accounts payable sebesar 33.840. Selanjutnya dari assignment 6 tentang investment in securities,
AJE 7 investment in securities pada accounts payable sebesar 37.600. AJE 10 unrealized gain or loss investment pada allowance for unrealized gain or loss sebesar 11.983. AJE 11 miscellaneous receivable long term investment pada income from investment, di mana miscellaneous receivable sebesar 3.750, long term investment sebesar 220, dan income from investment sebesar 3.970. Kemudian dari assignment 7 tentang property plant and equipment atau PPE, di AJE 12 ada list equipment pada list obligation short dan list obligation long, di mana list equipment-nya itu sebesar 74.800, list obligation yang short-nya 12.701, list obligation long-nya 62.099. Kemudian masih di AJE 12 ada interest expense pada accrued interest sebesar 4.114 dan depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 3.740. Kemudian di AJE 13 accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 210. Kemudian di assignment 8 tentang accounts payable, AJE 14, cost of goods sold pada accounts payable sebesar 15.480. Di AJE 15, cost of goods sold pada accounts payable sebesar 1.100. Dan di AJE 16, miscellaneous expense pada accounts payable sebesar 230. Kemudian dari assignment 9 tentang payroll processing and accrued liabilities, di AJE 17, wages and salary expense, payroll tax expense pada accrued payroll tax, dan wages and salaries payable, di mana wages and salaries expense-nya sebesar 123.192, payroll tax expense-nya 15.091, accrued payroll tax-nya 42.994, dan wages and salaries payable-nya 95.289. Nah, terakhir dari assignment 12, AJE 18 yang tadi udah ada di schedule H4, federal income tax expense pada federal income tax payable sebesar 23.859. Lalu ada proposed reclassification journal entries. Nah, journal reclassification ini hanya ada beberapa. Yang pertama, miscellaneous income pada cash di City National Bank sebesar 10.000. Terus yang kedua, long term investment pada investment in securities sebesar 72.173. AJE yang ketiga, machine and equipment pada repair and maintenance expense sebesar 6.250 dan depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 156. AJE yang terakhir, accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 1.980. Selanjutnya, trial balance sheet akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang trial balance sheet. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan di journal entries yang sudah dijelaskan oleh Tias. Jadi kita masukkan nilai-nilai angka-angka tersebut ke dalam trial balance sheet. Misalnya contoh di sini dibagi menjadi ada adjustment dan reclassification. Untuk yang adjustment kita mengacu pada propose adjusting journal entries pada sheet sebelumnya. Misalnya kita contohnya di sini ada allowance for bad debts. Di situ ada adjustment sebesar 14.330. Ini angka ini diambil dari adjustment nomor 3 dan nomor 4. Untuk reclassification juga dilakukan seperti itu.
Contohnya kayak yang Cash Big City National Bank, di mana di situ ada kredit sebesar 10.000 yang diperoleh dari jurnal entry reklasifikasi pada angka 1, yaitu sebesar 10.000. Nah, jadi dari jurnal-jurnal yang telah disebutkan sebelumnya, kita masukkan ke kertas kerja ini dan diperoleh angka audit berdasarkan auditor. Di mana cash pada Big City National Bank diperoleh cash per saldo audit sebesar 836.541. Begitu juga dengan jurnal-jurnal, begitu juga dengan akun-akun lainnya, sehingga diperoleh total aset per audit itu sebesar 3.409.298. Untuk liabilities juga dilakukan hal yang sama. Jadi di situ contohnya ada accounts payable, di mana saldo per book 2003 itu sebesar 135.550. Nah, kita masukkan angka-angka adjustment yang udah dilakukan di jurnal, yaitu sebesar 88.250 yang diperoleh dari adjustment 8 dan 9. Dan diperoleh akun payable per audit tahun 2003 itu sebesar 223.800. Begitu juga dengan akun-akun yang lainnya, sehingga diperoleh total liabilities per audit sebesar 1.064.337. Untuk equity, owner's equity juga dilakukan penyesuaian. Seperti di situ ada unrealized gain or loss investment yang saldo per book 2003 itu sebesar 6.473. Dilakukan adjustment pada adjustment nomor 10 sebesar 11.983. Sehingga diperoleh saldo per auditnya itu sebesar 5.510. Nah, sampai diperoleh total owners equity per audit tahun 2003 itu sebesar 2.344.961. Dan total liabilities dan owners equity sebesar 3.409.298. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai working capital balance income statement. Seperti yang tadi di balance sheet, jadi akun-akun di income statement itu di adjustment dan di reklasifikasi, sehingga menghasilkan saldo financial statement sesuai dengan auditor. Jadi di sales terdapat adjustment sebesar 2.828 yang diambil dari AJE 1 dan 2, menghasilkan saldo sebesar 4.269.795, sehingga saldo net sales-nya adalah 4.236.744. Kemudian di COGS juga ada adjustment sebesar 15.480 diambil dari AJE 14, sehingga menghasilkan saldo akhir cost of goods sold sebesar 1.757.983. Kemudian di operating expense, di wage and salary expense terdapat penyesuaian sebesar 123.192 yang diambil dari AJE 17, sehingga menghasilkan saldo sebesar 1.741.835. Begitu juga akun-akun ke bawahnya. Ke bawah lagi, Tias. Sehingga menghasilkan saldo total operating expense sebesar 2.217.65.000. Kemudian untuk other income expense terdapat penyesuaian pada interest expense sebesar 4.114 dari AJE 12, menghasilkan saldo sebesar 25.260. Kemudian saldo net other income
sebesar minus 3.192. Kemudian federal income tax sesuai yang tadi dijelaskan Emil di awal, terdapat penyesuaian sebesar 23.859 dapat dari AJE 18, sehingga misalkan saldo sesuai auditor sebesar 76.141, sehingga net income-nya berdasarkan auditor sebesar 182.363. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang balance sheet. Jadi balance sheet itu kalau yang udah jadi ini adalah kita hanya memindahkan yang tadi udah ada di balance sheet, cuma lebih diringkas saja. Nah, jadi kita taruh yang buat tahun 2003 sama 2002 sesuai balance sheet tadi, yang sudah finalnya sudah dilakukan adjustment dan klasifikasi. Untuk tahun 2003 itu total asetnya adalah 3.409.298. Nah, karena di balance sheet ini kita peringkas, jadi kalau di cash-nya kalau di cash-nya adalah 873.805, itu adalah jumlah dari akun nomor 11 sampai 103, yaitu cash di Big City National Bank, lalu cash di Second National Bank, lalu petty cash. Itu dijumlahkan, itu akan menghasilkan cash yang kita taruh di balance sheet ini. Lalu ada account receivable dikurangi, yang dikurangi sama allowance for bad debts, lalu ada miscellaneous receivable, inventory, lalu prepaid expense yang terdiri dari prepaid insurance, prepaid rent, office supplies inventory, lalu small tools inventory. Lalu ada investment in securities yang sudah dikurangi sama allowance for unrealized gain or loss. Lalu ada long term investment. Lalu ada land. Boleh geser ke bawah, Tias. Buildings, lalu ada machinery equipment, office furniture and fixtures, lalu lease equipment. Nanti dikurangi sama less accumulated depreciation yang total dari land sama building lalu machinery juga akan menghasilkan total aset 3.409.298 sesuai di trial balance sheet tadi. Untuk tahun 2002-nya itu sama seperti trial balance sheet juga, yang per auditnya sebesar 2.847.037. Nah, untuk liabilities-nya, boleh geser ke bawah lagi, Tes. Untuk liabilities dan equities-nya juga sama, kita pindahin aja yang dari trial balance sheet. Kalau di trial balance sheet kan jumlah total liabilities-nya 1.064.337. Itu sama juga di balance sheet ini. Terus juga untuk akun-akunnya juga account payable, accrued liabilities yang terdiri dari accrued payroll tax, lalu wage and sales payable, accrued property tax, accrued interest dan lainnya. Lalu ada notes payable, dividends payable, income tax payable, lalu ada current portion of this obligation, lalu ada long term debt, sehingga hasilnya menjadi 1.064.337. Untuk stockholders equity-nya, boleh tolong geser ke bawah lagi ya. Itu total equity untuk tahun 2003 sesuai yang sudah di adjustment dan reclass tadi ada 2.344.961. Akun-akunnya juga sama, common stock, ada contributed capital juga, unrealized gain, dan retained earning. Untuk tahun 2002-nya juga sesuai dengan trial balance sheet di tahun 2002 teraudit, yaitu 2.847.37. Sekian untuk balance sheet, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya income statement. Untuk income statement sendiri itu sebenarnya hanya memasukkan angka yang tadi udah dihitung di trial balance income statement, di mana didapat hasilnya
Tias tolong ke bawah. Net income-nya itu ditemukan 182.363. Untuk earnings per common share-nya itu sendiri didapat dari laba bersih dibagi sama rata-rata saham biasa yang beredar, di mana tadi sudah diketahui bahwa saham yang beredarnya itu kan sebesar 9.250. EPS-nya itu didapat dari 182.363 dibagi 9.250, hasilnya 19,71, di mana tandanya pada tahun 2003 jumlah dana yang bisa diterima sama pemilik saham setiap lembaran sahamnya itu rasionya 19,71. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibahas tentang perubahan pada equity Apple Blossom. Di sini dari yang pertama ada common stock, di mana di tahun 2003 tidak ada perubahan di awal dan akhir tahun dari common stock. Berarti tidak ada pembelian atau penjualan saham yang terjadi pada tahun 2003. Selanjutnya contributed capital. Begitu juga di awal dan akhir tidak ada perubahan sebesar 736.550. Nah, di sini ada penambahan dan pengurangan dari unrealized gain or loss on investment. Yang pertama yaitu ada penambahan dari unrealized gain dari beginning of the year, yaitu sebesar 6.473. Nah, perubahan realized gain or loss ini terjadi pada tahun 2003 sebesar 11.983, sehingga diperoleh unrealized gain or loss di akhir tahun sebesar 5.510. Untuk return earning awal tahun kita ketahui sebesar 529.683. Dan net income selama tahun 2013 yang tersaji di income statement yaitu sebesar 182.363. Nah, dividen selama tahun 2013 juga tadi udah dijelaskan di kertas kerja K1 yaitu sebesar 23.125. Sehingga diperoleh return earning di akhir tahun per audit tahun 2003 sebesar 688.921. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada cash flow. Cash flow ini jadi kemudian net income. Net income itu diambil dari income statement sebelumnya, yaitu pada tahun 2003 sebesar 182.363. Kemudian ada dari aktivitas operasi, tambahan atau pengurangan. Yang tambahan itu yang positif dan yang kurang itu yang negatif. Jadi seperti depresiasi akan menambah net income tersebut. Depresiasi sebesar 82.165 akan menambah. Kemudian perubahan pada akun receivable akan mengurang sebesar 69.623 akan mengurangi seperti ke bawahnya. Terus ke bawah lagi. Sehingga net cash provided by operating activity sebesar 250.965. Kemudian ada dari investing activities. Cash provided-nya akan menambah seperti sale of asset dan sale of securities. Kemudian cash disbursement-nya akan mengurangi seperti purchase of asset dan purchase of securities. Sehingga net cash provided atau used by investing activities sebesar minus 229.540. Kemudian dari financing activities, cash provided-nya issuance of notes payable akan menambah sebesar 475.000. Kemudian cash disbursement-nya akan mengurangi dari dividends paid 17.575 dan payment on notes sebesar 125.000. Sehingga net cash provided used by financing activities sebesar 332.425. Dan net increase-nya dari aktivitas operasi, financing sama investing ditambahin semua, jadinya 353.850. Terus dari cash at beginning year 519.955 ditambah dengan net increase in cash
353.000 tadi menjadikan kas at end of year-nya sebesar 873.805. Ke bawah lagi, Tias. Selanjutnya ada catatan tambahan, supplement disclosure of cash flow information. Interest paid sebesar 15.833, kemudian interest tax paid sebesar 138.772. Kemudian ada supplement schedule of non-cash transaction terkait non-cash equipment purchase on capital list sebesar 74.800 dan securities purchase on account sebesar 37.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nggak jadi, masih sama saya. Selanjutnya ada Apple Blossom College Company subsequent event. Subsequent event itu merupakan peristiwa-peristiwa atau transaksi-transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca, tapi sebelum diterbitkannya laporan audit yang berdampak material terhadap laporan keuangan. Nah, subsequent event di Apple Blossom itu dijelaskan di buku halaman 36. Di sana dijelaskan bahwa terdapat negosiasi kontrak dan ya hanya terdapat negosiasi kontrak, sehingga menurut kelompok kami tidak ada temuan yang mengindikasikan keberadaan subsequent event. Jadi berdasarkan hasil pengujian yang telah kelompok kami lakukan, menurut opini kami tidak ada subsequent event yang terjadi dan memerlukan pengakuan atau pengumuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adanya contingent liabilities dari Apple Blossom. Contingent liabilities ini adalah kewajiban yang terjadi akibat kondisi yang ada yang akan dilakukan pembayar di masa depan. Jadi ini contohnya di Apple Blossom bahwa ada contingent liabilities terhadap gugatan produk cacat yang diproduksi oleh Apple Blossom. Nah, di sini di kasus ini masih sedang dalam tahap investigasi, tetapi belum masuk tahap litigasi. Jadi diperkirakan ada kerugian kurang dari 100.000. Ini salah ketik, yaitu sebenarnya ini kurang dari 100.000. Ini didapat dari attorney's letter atau surat pengacara yang ada di buku kasus halaman 249. Nah, dari sini kami memperkirakan bahwa contingent liabilities ini merupakan kemungkinannya itu lebih dari 50%, yaitu mungkin terjadi kerugian yang dialami oleh Apple Blossom. Tapi angkanya masih belum bisa diestimasi, karena di sini kan kurang dari 100.000, jadi belum pasti berapa kerugian yang akan ditanggung oleh Apple Blossom. Jadi kami hanya membuatnya diungkapkan di catatan atas laporan keuangan saja, tidak dilaporkan di financial statement-nya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada report. Nah, jadi di report ini adalah yang ditujukan untuk kepada Board of Directors dan stockholders dari Apple Blossom Company. Jadi inti dari report ini adalah bahwa auditor sudah mengaudit balance sheet dan income statement dari Apple Blossom, di mana audit tersebut sudah sesuai dengan standar audit. Lalu juga auditor menilai apakah laporan keuangannya sudah bebas dari kesalahan pencatatan yang material. Audit juga sudah menilai prinsip akuntansi dan estimasi yang dibuat oleh manajemen perusahaan. Sehingga menurut pendapat kami, laporan keuangan yang disebutkan di atas tadi itu yang sebelumnya disajikan secara wajar dalam hal material, lalu posisi keuangan Apple Blossom Company
pada tanggal 31 Desember 2003 dan 2002, lalu serta hasil usaha dan arus kasnya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Selanjutnya, ini adalah CALK untuk Apple Blossom Cloud Company. Jadi ada beberapa catatan untuk akun. Yang pertama ada catatan 1 untuk ringkasan dari kebijakan akuntansi yang signifikan. Jadi dari kebijakan akuntansi dibawakan oleh Apple Blossom Cloud Company didasarkan pada Generally Accepted Accounting Principles dalam keadaan di mana terdapat lebih dari satu Generally Accepted Accounting Principles yang dapat diterapkan, maka perusahaan mengadopsi salah satu standar yang diyakini paling akurat dan merealisasikan situasi dengan sebenar-benarnya seperti dijelaskan dalam paragraf berikut ini. Lalu ada investment in securities, seperti modal yang diklasifikasikan sebagai available for sale seperti yang ini mungkin nggak usah dijelaskan karena ini bukan auditnya, ini adalah bagian dari laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Yang mungkin kalian tahu bahwa salah satu unsur laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan. Baik, Pak. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan untuk saya. Selanjutnya, unrecorded liability search. Nah, di sini dinyatakan bahwa semua kewajiban langsung dari perusahaan telah tercatat dan semua kewajiban kontingensi telah diungkapkan kepada perusahaan auditor. Jadi, tidak ada kewajiban yang tidak tercatat. Nah, sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, internal control structure ledger atau management letter. Nah, kenapa sih kita buat management letter? Karena di beberapa penjelasan tentang audit itu, sebenarnya audit itu tidak hanya menerbitkan laporan, tetapi juga auditor itu diharapkan dapat memberikan nilai lebih ke auditi atau kliennya. Hal ini tuh bisa berupa kritik dan rekomendasi perbaikan terkait perusahaan. Tapi nanti tetap keputusannya itu berada di tangan manajemen apakah akan melakukan rekomendasi tersebut atau tidak. Nah, di manajemen letter ini tuh terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu paragraf pembuka. Paragraf pembukanya itu isinya tuh maksud dan menyampaikan maksud, memberi saran bersamaan dengan auditnya. Terus scroll ke bawah lagi, Tias tolong. Terus rekomendasinya itu ada di paragraf kedua. Terus bawah lagi, paragraf ketiganya itu ada penutupnya. Ke bawah ya. Nah, untuk rekomendasi dari kelompok kami untuk Apple Blossom itu sendiri, yang pertama itu tentang kebijakan dan prosedur akuntansi yang tidak ditetapkan secara tertulis. Di ICQ assignment 1 nomor 7 itu ditemukan bahwa kebijakan akuntansinya itu di Apple Blossom masih belum tertulis gitu, tidak tertulis. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan karyawan mungkin nanti terjadi kebingungan karena tidak adanya pedoman atau kebijakan yang jelas gitu. Sehingga kami menyarankan agar prosedur akuntansinya itu dibuat secara tertulis. Yang kedua itu, tidak semua karyawan dalam Departemen Akuntansi diwajibkan untuk mengambil liburan. Ini tuh bisa ditemuin di ICQ assignment 1 nomor 14. Nah, di ICQ tersebut kan ditemukan bahwa karyawan di Departemen Akuntansi itu nggak ada yang diwajibkan ngambil cuti, padahal hal ini tuh bisa menimbulkan atau menyebabkan kecurangan. Jadi orangnya kan itu aja yang kerja, jadi bisa dimungkinkan tuh dia bisa menyembunyikan catatan atau kecurangan yang dia telah berbuat. Nah, dengan adanya cuti ini kan nanti pekerjaannya dikerjakan sama orang lain, sehingga itu kayak bisa saling ngecek gitu loh antar pegawai
sehingga kami menyarankan agar Departemen Akuntansi itu diwajibkan untuk mengambil cuti atau enggak adanya rolling antar pegawai gitu. Yang ketiga, penggabungan tugas antara kasir dan petugas pemegang piutang itu ada di ICQ assignment 3 nomor 6 halaman 88. Ini ditemukan pemegang kasir itu masih memiliki akses pada aplikasi LAN piutang. Terus pemegang piutangnya juga punya akses buat ngecek dan prelist. Nah, kami menyarankan agar kedua tugas tersebut itu ditangani oleh orang yang berbeda sehingga risiko terjadinya kecurangan seperti lapping tidak terjadi. Keempat juga sama tentang pemisahan fungsi, di mana ditemukan bahwa perusahaan itu belum melakukan pemisahan fungsi terkait controller yang bertugas untuk mendatangani cek, menyetujui dan mengawasi pencatatan kas dan kewajiban. Terus rekonsiliasinya juga masih dilakukan sama bendaharanya. Walaupun kekurangan itu tuh masih bisa diimbangin karena di Apple Blossom sendiri itu ada otorisasi ganda pada cek, tetapi kami tetap menyarankan bahwa controller tidak memiliki hubungan kas terkait dan rekonsiliasi itu harusnya tuh dilakukan sama orang yang tidak bertanggung jawab terhadap akun kas. Ini tuh 3 sama 4 itu berkaitan sama pemisahan fungsi. Kan seperti yang sudah dijelaskan, pemisahan fungsi kan ada 4 terkait otorisator, kustodian, pencatatan, sama pengawas atau pemeriksa. Yang kelima, itu kas tidak disetor setiap hari. Ini tuh ada di ICQ assignment 3 nomor 8. Ini ditemukan bahwa penerimaan kas perusahaan itu tidak disetor setiap hari. Nah, kami itu menyarankan agar dilakukan deposit atau depositnya itu dibuat harian. Hal ini itu untuk mencegah hilangnya kas akibat pencurian. Keenam, itu penggabungan tugas antara penyimpanan gudang persediaan dan pemegang file induk persediaan oleh orang yang sama. Ini tuh bisa dilihat di ICQ assignment 4 nomor 4. Di mana ditemukan bahwa pihak yang memegang bagian penyimpanan gudang persediaan itu juga megang file induknya gitu. Jadi kami menyarankan agar tugas antara dua hal tersebut dipisah, sehingga tidak ada pencatatan terkait persediaan yang dimanipulasi. Ketujuh, pembelian dan penjualan yang tidak diotorisasi oleh Dewan Direksi serta perhitungan sekuritas bukan pihak independen. Teman-teman bisa cek di ICQ assignment 6 nomor 3 di halaman 161 di mana ditemukan bahwa terdapat penjualan serta pembelian sekuritas yang tidak diotorisasi terlebih dahulu oleh Dewan Direksinya. Selain itu, sekuritasnya juga tidak dihitung secara periodik oleh pihak independen. Sehingga kami itu menyarankan agar pembelian dan penjualannya itu harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Direksi, serta adanya pihak independen yang menghitung sekuritas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan aset. Kedelapan, itu ada distribusi debit pada voucher tidak ditinjau oleh orang independen. Ini teman-teman bisa cek di ICQ assignment 8 nomor 3. Di mana di sini tuh kami menyarankan agar voucher ditinjau untuk menjamin bahwa transaksi dicatat pada akun yang benar dengan nominal yang tepat. Ke-9, terdapat faktur yang tidak di-vouching. Teman-teman bisa cek di ICQ assignment 8 nomor 4 halaman 190 di mana di Apple Blossom itu ternyata fakturnya itu tidak di-vouching terlebih dahulu tapi langsung dibayar menggunakan aplikasi pembayaran kas. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Sehingga kami menyarankan agar semua faktur harus di-vouching terlebih dahulu dan dicatat sebagai kewajiban sebelum dilakukan pembayaran. Yang terakhir itu tentang faktur vendor tidak diperiksa dan buku pembantu utang usaha tidak direkonsiliasi dengan laporan bulanan vendor. Teman-teman bisa cek di ICQ assignment 8 nomor 6 dan 7, di mana ditemukan bahwa faktur dari vendor itu tidak diperiksa terlebih dahulu, serta buku pembantu utang usaha tidak direkonsiliasi dengan laporan bulanan milik vendor. Nah, kami itu menyarankan agar faktur terlebih dahulu diperiksa dan dilakukan rekonsiliasi antara buku pembantu utang serta laporan bulanan vendor. Hal ini itu untuk mencegah adanya kewajiban yang tidak dicatat
serta jumlah nominal utang yang tidak sesuai, misal terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Sekian dari kelompok kami. Oke, tadi kelompok 7 sudah presentasi mengenai completion. Ada beberapa hal yang perlu saya luruskan ya. Jadi memang umum sih di mana-mana ketika belajar auditing kayak praktek audit seperti ini lebih banyak ke aspek akuntansinya gitu. Akan tetapi sebenarnya kalau kita bicara completion ya, yang penting menjadi perhatian auditor adalah langkah-langkah yang dilakukan pada saat tahap penyelesaian audit. Ya. Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Yang pertama tentu akan mereview kertas kerja. Ya. Jadi kita review kertas kerja, kecukupannya, kemudian kita review apakah semua prosedur sudah dilakukan, sudah dapat semua, yang hasilnya nanti kemudian apakah ada salah saji, nanti larinya ke usulan koreksi audit. Ya. Kalau usulan koreksi audit baru masuk ke worksheet untuk laporan keuangan. Nah, terkait tahapan yang dilakukan pada completion, tadi sudah disebut juga bahwa ada hal-hal yang perlu dilakukan juga oleh auditor. Selain tadi masalah kelengkapan kertas kerja dan kecukupan prosedur dan bukti. Ya, yang pertama mereview masalah subsequent event. Jadi auditor mereview apakah ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan sampai tanggal audit gitu ya. Itu harus dilakukan pada tahap penyelesaian. Kemudian menguji apakah ada contingent liabilities. Ya. Ada kemungkinan-kemungkinan kewajiban di masa depan. Nah, kemudian dinilai nih, kalau ada misalnya, apakah itu sifatnya probable, atau possible, atau remote. Sehingga nanti auditor bisa mengusulkan apakah itu perlu diungkapkan, perlu dikoreksi, ataupun hanya sekedar diketahui saja. Yang berikutnya, cek juga masalah isu going concern ya. Jadi salah satu yang dilihat adalah adakah isu going concern yang ada di perusahaan, misalnya perusahaannya lebih terus dan sebagainya. Nah, pada tahap akhir nanti auditor akan menerbitkan laporan. Nah, sebelum menerbitkan laporan, ini boleh ditutup dulu share screen-nya. Nanti saya mau share screen. Nah, pada tahap ini auditor meminta beberapa kelengkapan dari perusahaan. Apakah screen saya sudah kebaca? Sudah, Pak. Oke. Salah satunya adalah surat representasi manajemen atau representation letter. Di sini auditor minta kepada manajemen untuk menyatakan, membuat representasi tentang laporan keuangan yang diauditnya. Ini sekedar pengetahuan saja ya, supaya nanti kalian pernah belajar praktek audit, pernah lihat seperti ini, karena sebenarnya materi-materi AKSK gitu. Jadi repleter itu dibuat oleh direksi perusahaan, ditujukan kepada kantor akuntan. Nah, dalam repleter juga disebutkan siapa partner yang tanda tangan. Ini persyaratannya seperti ini. Ada judulnya, kemudian ada nama perusahaan sama periodenya. Nah, yang paling penting dari repleter ini adalah satu pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab. Ini jadi pertama isinya adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Supaya pembaca tahu bahwa laporan keuangan itu tanggung jawabnya ada pada manajemen, bukan pada auditor. Kemudian pernyataan yang menyebutkan bahwa menggunakan sistem prinsip akuntansi ya, sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan. Tadi disebutkan kebijakan akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku gitu ya. Ini juga disebutkan. Dia menyatakan bertanggung jawab, kemudian manajemen mengatakan bahwa laporan keuangan sudah menerapkan standar akuntansi. Kemudian manajemen juga menyatakan bahwa sudah memberikan semua, ya, jadi secara lengkap memberikan kepada auditor gitu tentang
minutes meeting dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika auditor kemudian membuat kesimpulan, auditor yakin bahwa yang disimpulkan itu adalah berdasarkan data dari manajemen. Kalau nanti ternyata ada dokumen yang belum diberikan kepada auditor, auditor salah menyimpulkan, berarti salahnya bukan di auditor. Kemudian manajemen mengatakan bahwa nggak ada pelanggaran terhadap hukum. Jadi dia mengatakan patuh pada hukum. Ini juga penting supaya nanti ketika laporan terbit dan terjadi masalah gitu ya, nah, berarti manajemen sudah menyatakan hal yang tidak benar. Ya. Berikutnya adalah auditor juga menyatakan gitu, nggak ada yang tidak diungkapkan gitu ya, semua ada gitu ya, utang udah di-accrue, udah di-disclose dan sebagainya, semua transaksi sudah disajikan secara proper, ya. Jadi tidak ada transaksi yang tidak disajikan secara lengkap atau secara proper, secara wajar dalam laporan keuangan. Tidak ada kejadian setelah tanggal laporan gitu ya. Ini subsequent event. Kemudian ini menyangkut kepatuhan tadi, ya. Ini kemudian masalah kerugian-kerugian. Nah berikutnya manajemen juga menyatakan bahwa nggak ada fraud, baik yang melibatkan siapapun di sini, nggak ada juga pelanggaran ataupun kecurangan atau kesalahan atau apapun gitu ya. Nah kemudian bahwa menyatakan juga bahwa semua informasi keuangan ataupun internal kontrol yang ada sudah disampaikan kepada auditor. Artinya apa yang disampaikan kepada auditor adalah yang memang sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan. Ini menyangkut masalah going concern, gitu ya, jadi tidak ada rencana. Ini menyatakan bahwa semua aset adalah milik perusahaan. Ini menyatakan bahwa perusahaan sudah taat pada kontrak dengan pihak-pihak lain. Kemudian manajemen sudah membuat estimasi yang signifikan, gitu ya, menyangkut penyisihan, penyusutan dan sebagainya. Kemudian manajemen juga menyatakan bahwa selain yang diungkapkan dalam laporan keuangan itu nggak ada lagi yang disembunyikan gitu ya. Ini diungkapkan, ini diungkapkan, ini diungkapkan. Artinya apa? Kalau dalam laporan keuangan tidak ada pengungkapan misalnya mengenai garansi, artinya garansi tidak ada. Kemudian ini juga menyatakan bahwa penjualan yang diakui dilakukan adalah milik perusahaan. Begitu juga piutang. Begitu juga dengan utang-utangnya. Ya. Termasuk ini yang terkait dengan perhitungan pajak. Ya. Jadi waktu menghitung pajak dia udah benar gitu ya. Kemudian ketika ada keberatan, sanksi pajak ataupun project banding dan sebagainya sudah diungkapkan. Terus penyisihan, koreksi sudah dibukukan. Ini menyangkut penerapan PSAK, ya. Ini menyangkut penerapan dari undang-undang yang baru, ya karena kebetulan tahun 2021 ada PP tentang undang-undang yang baru. Ini penerapan PSAK baru yang berlaku selama tahun 2000 ini gitu ya, tahun 2020-2021. Nah ini juga mengungkapkan terkait dengan pandemi, karena pandemi dampaknya terhadap laporan keuangan, ini diungkapkan juga. Nah itu adalah surat representasi dari manajemen yang ditujukan kepada auditor. Nah atas dasar itu kemudian auditor menerbitkan laporan auditor independen atau namanya opini lah ya, opini. Ya. Tadi sudah disebutkan juga, jadi opini ini ditujukan kepada pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Nah ini adalah pendapat dari auditor atas hasil audit terhadap laporan keuangan. Jadi ada nama kantornya, ada nomor laporan, ada judul, ada kepada siapa, ada nama PT, ada periodenya. Ini sudah standar ya, di standar auditing sudah disebutkan isinya harus apa-apa dan sebagainya. Nah, di sini paragraf opini, baru menyebutkan bahwa opini apa. Wajar misalnya gitu ya. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, artinya wajar, tidak ada salah saja. Nah, ada lagi paragraf tambahan, penekanan satu hal. Nah, ada juga paragraf hal lain, kemudian dikasih nama KAP, nama auditor, tanda tangan, nomor izin, tanggal, dan sebagainya.
Nah, apabila dalam proses audit kemudian auditor menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian internal yang tadi disampaikan oleh kelompok 7 di akhir ya, mengenai ICQ, auditor wajib menyampaikan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal dalam bentuk surat untuk manajemen. Namun perlu dipahami bahwa kalau kita menyampaikan manajemen letter, bentuknya tidak seperti yang tadi dibahas oleh kelompok 7 ya. Jadi bisa jadi kalau tadi kan masalahnya detail banget atau ada beberapa poin gitu ya. Bisa jadi beberapa permasalahan tersebut bisa menjadi satu pokok masalah. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan surat untuk manajemen atau manajemen letter, isinya adalah kita ungkapkan apa kelemahannya. Ya. Jadi bukan berarti misalnya perangkapan fungsi itu suatu kelemahan. Ketika ada perangkapan fungsi tetapi ada alternatif pengendalian, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai kelemahan. Ya. Nah, kapan kita menentukan bahwa itu ada kelemahan atau tidak? Tentu berdasarkan hasil pengujian kita. Waktu kita memahami bisnis dan pengendalian di awal penugasan, kita tahu ada perangkapan jabatan, ada apa gitu. Nah, kemudian kita uji apakah adanya perangkapan jabatan ataupun apa dan sebagainya tersebut berdampak enggak pada terjadinya kelemahan dalam pengendalian. Kalau memang tidak terjadi, berarti tidak perlu disampaikan dalam bentuk manajemen letter, ya. Ya, harus pilah-pilah. Tidak semua indikasi bahwa dari ICQ ketemu jawaban yang tidak itu benar-benar jadi kelemahan. Harus benar-benar dievaluasi kembali. Ya. Apakah itu menjadi kelemahan ataupun ya meskipun lemah tapi nggak berdampak. Gitu ya. Nah, untuk model penyajian manajemen letter itu diawali dengan kita mengungkapkan bagaimana kondisinya. Jadi kalau misalnya gini, ada perangkapan fungsi, kemudian kita menemukan ternyata ada uang yang digelapkan oleh kasir misalnya itu kondisinya. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena adanya perangkapan fungsi, karena tidak ada verifikasi atas voucher dan sebagainya. Baru kita sampaikan apa saran kita. Ya. Jadi kondisi, penyebab, nanti kriteria, akibatnya apa. Nah, ini penting nanti bagi kalian yang jadi auditor BPK setelah lulus ya. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali, kemampuan untuk menuliskan manajemen letter ini. Jadi BPK sudah punya standar yang sangat bagus tentang bagaimana penulisan manajemen letter. Jadi tidak cukup cuman di sana ada perangkapan fungsi, jadi manajemen letter kita sarankan, nggak cukup demikian. Kita harus paham betul apa sebenarnya pokok masalahnya. Perangkapan fungsi merupakan penyebab, bukan akibat. Ya. Tapi akibatnya apa? Kalau misalnya perangkapan fungsi ada tetapi ada kontrol lain sehingga tetap berjalan dengan baik, nah itu tidak jadi masalah. Gitu ya. Ini yang perlu ditekankan oleh di pemahaman kalian semua ketika bicara manajemen letter. Ya. Baik, terkait completion, saya akan sedikit sharing tentang penyelesaian audit. Jadi, oke, kalau kita bicara audit, hasil akhirnya adalah opini, ya, laporan keuangan. Nah, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana opini auditor berdasarkan standar audit seri 700. Ya, jadi kita di IAPI itu ada standar auditing, ada seri 700 tentang opini auditor independen. Ini yang tadi saya contohkan yang tulisannya ada kop surat, ada nomor dan sebagainya ya. Ini aturannya seperti ini. Jadi prinsip dasar ketika auditor mau menerbitkan opini itu pertama adalah telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Ya. Jadi kita kenal opini itu ada dua ya, ada tanpa modifikasian atau yang dengan modifikasian, maka auditor hanya boleh ngasih opini apakah wajar, tidak wajar dan sebagainya kalau dia sudah cukup bukti yang cukup dan tepat.
Kalau misalnya tidak memperoleh cukup bukti, maka auditor tidak menyatakan pendapat. Itu prinsip dasar di standar auditing. Nah, yang kedua prinsipnya adalah ketika auditor menemukan kesalahan penyajian material, ya, yang bisa mempengaruhi opini itu bisa secara individual maupun secara agregasi. Maksudnya gini, ketika kita audit laporan keuangan, kalau salah materialnya ada di aset tetap, maka opini bisa pengaruh. Ya. Aset tetap secara individual. Oh, berarti opininya mungkin nanti kualifikasi pada aset tetap. Tapi bisa juga kita lihat secara agregasi. Aset tetapnya salah, mungkin harga pokoknya salah, mungkin utangnya salah, apa-apanya salah. Nah, itu juga mestinya nanti mempengaruhi opini. Jadi bukan berarti kesalahannya itu kalau agregasi saja, kalau banyak. Satu kesalahan pun secara individual, kalau memang material itu bisa mempengaruhi opini. Ini dua prinsip yang harus dipahami oleh auditor ketika mau menyusun opini atas laporan keuangan. Nah, ini bentuknya, ya. Ini bentuk opini ada dua. Yang di SA 700 itu namanya tanpa modifikasian, atau kalau selama ini orang mengenal wajar tanpa pengecualian atau wajar gitu ya. Nah, di sini dikatakan opini tanpa modifikasian itu diberikan apabila laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material. Ya, auditor selalu menekankan tingkat materialitas karena pengujian dilakukan secara tidak populasi, ya, bagian sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Nah, yang dimaksud kerangka pelaporan keuangan yang berlaku adalah standar audit, standar accounting yang digunakan. Tadi kelompok 7 sudah menyebutkan bahwa mungkin banyak standar accounting ya, standar accounting itu banyak. Ada standar accounting keuangan Indonesia, mungkin ada standar pemerintahan, ada apa. Nah, yang dimaksud di sini adalah standar accounting yang dipilih oleh perusahaan, ya, yang paling sesuai. Itu tanpa modifikasi atau wajar. Nah, ada namanya opini modifikasian. Opini modifikasian ada di standar audit 705. Itu diberikan apabila laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Maksudnya, kalau yang di atas tanpa modifikasian, misalnya gini, perusahaan waktu kita audit ada salah nih angkanya, ya, misalnya angka aset tetap salah. Kemudian kita usulkan koreksi dan manajemen menerima koreksi kita. Ya, itu artinya laporan keuangan tidak mengandung salah saji material. Jadi meskipun tadinya ada salah, sama auditor dikoreksi, manajemen menerima, maka opininya tetap tanpa modifikasi, ya, wajar, tanpa pengecualian. Ya, nanti kalian kalau misalnya ditanya orang setelah selesai kuliah nih ditanya, ya kamu belajar auditing, opini ada berapa? Jawabnya harus bilang ada dua. Satu tanpa modifikasian, satu dengan modifikasian. Ya. Jelas ya? Nah, kalau misalnya usulan koreksi auditor tadi tentang aset tetap kemudian tidak disetujui oleh manajemen, padahal angkanya material, maka artinya laporan keuangan tersebut tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Apa yang salah? Aset tetap. Nah, ketika terjadi demikian, maka auditor harus memberikan opini modifikasian. Opininya nggak boleh wajar tuh, harus dimodifikasi. Nah, hal yang kedua yang harus dilakukan modifikasi terhadap opini oleh auditor adalah apabila auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menarik kesimpulan. Jadi kalau misalnya dokumennya nggak ada, kliennya tidak kooperatif, nggak ngasih bukti sehingga auditor nggak bisa ngaudit nih, maka itu pun harus modifikasian. Kenapa? Karena tadi di depan sudah disebutkan bahwa syarat ngasih opini salah satunya adalah auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah,
Apa sih opini modification itu? Opini modification itu ada 3. Wajar dengan pengecualian. Ya, tadi disebutkan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Nah, wajar dengan pengecualian ini diberikan apabila terdapat kesalahan penyajian material tetapi tidak pervasif. Ya. Jadi kalau tadi saya contohkan ada usulan koreksi aset tetap dan manajemen tidak setuju, berarti salahnya cuma di aset tetap saja. Itu namanya tidak pervasif, ya. Bisa dilokalisir salahnya. Nah, kalau misalnya kesalahannya adalah pervasif secara agregat, ya, aset tetapnya salah, harga pokoknya salah, macam-macam salah, sehingga sampai auditor bingung nih sebenarnya dampak kesalahannya itu ada berapa dan di mana saja, maka modifikasi opininya harus tidak wajar. Ya, harus adverse. Nah, modifikasi ketiga adalah auditor tidak boleh menyatakan pendapat kalau memang auditor tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, ya, yang tadi. Yang kedua adalah adanya ketidakpastian substansial dan kemungkinan dampaknya terhadap laporan keuangan. Jadi kalau ada sesuatu kejadian yang menyebabkan ketidakpastian substansial dan kemungkinan dampaknya, contoh misalnya perusahaan negatif nih ekuitasnya, udah lebih tinggi dari modalnya gitu ya. Jadi kita nggak yakin nih apakah ini perusahaan bisa hidup nggak sampai tahun depan gitu ya. Maka itu harus tidak boleh menyatakan pendapat. Atau misalnya perusahaan digugat oleh masyarakat gitu ya, karena mencemari lingkungan. Gugatannya misalnya gede banget karena kasusnya besar. Dan manajemen nggak bisa memprediksi nih seperti apa bakal gugatannya gitu ya. Kemudian tidak membuat penyisian dalam laporan keuangan juga, nggak mengungkapkan, sehingga auditor ragu nih. Jangan-jangan nanti kalau gugatan diterima, kantor perusahaan tutup gitu ya. Nah, itu pun bisa menjadi penyebab auditor tidak boleh menyatakan pendapat. Nah, dalam opini auditor juga ada namanya paragraf tambahan. Ya. Kalau dulu istilahnya wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Mungkin kalian pernah dengar zaman dulu. Nah, yang diatur di standar adalah paragraf tambahan. Jadi paragraf tambahan itu adalah satu paragraf yang diletakkan oleh auditor setelah opini. Ya. Ketika auditor menganggap perlu untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada satu hal atau hal lain. Jadi kalau paragrafnya diperlukan, maka diberilah tambahan. Nah, paragraf tambahan ini ada 2. Yang pertama adalah penekanan pada satu hal. Paragraf ini diberikan dalam opini apabila ada hal-hal penting yang disajikan dalam laporan keuangan. Ya. Jadi seperti tadi kalau saya contohkan adalah dampak pandemi. Ya. Nah, ketika ada informasi penting yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut auditor perlu diketahui oleh pembaca laporan keuangan, maka auditor harus menambahkan paragraf dengan judul penekanan pada satu hal. Nah, paragraf tambahan kedua adalah hal lain. Hal lain itu adalah paragraf yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Jadi kalau ada hal-hal lain yang auditor pandang penting untuk diketahui oleh pembaca tetapi tidak ada dalam laporan keuangan, maka dimasukkan ke paragraf hal lain. Ya. Ini contoh, ya. Ini opini nih. Ini opini, ya. Opininya wajar. Kemudian ada paragraf penekanan satu hal. Nah, di sini katakan kami memberikan perhatian pada catatan nomor sekian atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemik. Ya.
yang memiliki dampak terhadap bisnis dan operasi perusahaan di masa datang dan langkah-langkahnya. Nah, dalam laporan keuangan perusahaan yang kita audit ada nih catatan yang mengungkapkan bagaimana dampak pandemi terhadap perusahaan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh manajemen untuk mengatasi dampak tersebut. Nah, auditor memandang itu penting diketahui oleh membaca laporan keuangan sehingga masuklah ke paragraf penekanan suatu hal. Nah, di samping itu, di perusahaan ini juga ada hal lain yang auditor pandang perlu diketahui oleh pembaca, tapi dia tidak masuk dalam laporan keuangan, ya, tidak mengungkapkan. Jadi, laporan keuangan perusahaan ini disajikan dalam mata uang US dollar, ya. Tapi untuk keperluan perpajakan, dia juga menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah yang dilampirkan dalam laporan keuangan dolar tadi. Nah, hal itu auditor harus ngasih tahu kepada pembaca bahwa laporan keuangan yang diaudit itu adalah yang dolar, tetapi laporan keuangan rupiah yang dilampirkan itu hanya sebagai informasi tambahan. Sehingga nanti pembaca nggak bingung, kok ada laporannya dua gitu ya. Nah, itu adalah tambahan pada paragraf opini. Ya, penekanan pada satu hal dan hal lain yang diletakkan setelah opini. Nah, kalau misalnya opininya dengan modifikasian, maka sebelum paragraf opini, ini ada paragraf lain, ya. Ada paragraf lagi yang menyebutkan dasar pemberian opini. Jadi kalau misalnya opininya itu misalnya wajar dengan pengecualian, maka di sini ada tambahan paragraf, ya. Dasar pemberian opini. Oke, itu kira-kira tambahan sedikit oleh-oleh biar kalian pernah belajar auditing, pernah praktek, jadi pernah tahu minimal seperti apa itu representasi manajemen, seperti apa manajemen letter, seperti apa opini. Ya, meskipun mungkin ini bukan materi buat ujian ya, karena itu kan materi AKSK, tapi saya ingin kalian bisa ingatlah bahwa yang terakhir kita bahas adalah tentang opini, sehingga nanti ketika nanti jadi auditor gitu ya, tadi BPK, tadi inspektorat, tadi manapun, oh ada opini, mudah-mudahan ingat, oh ya kita pernah diskusi masalah opini di sesi terakhir kuliah praktek kita. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan silakan, kita masih ada waktu. Ini baru jam 9 ya, silakan. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi ditampilkan hasil auditnya itu ada yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu wajib ada dua bahasa gitu, Pak? Tergantung. Kalau laporan keuangan perusahaannya dua bahasa, ya dua bahasa. Kalau cuma satu bahasa. Oh iya, siap. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi? Kak, izin bertanya. Nah, tadi satu auditor jika mengeluarkan opini itu harus mendiskusikan terlebih dahulu kan dengan auditi. Nah itu sampai di-upload masuk ke BIE misal, kan itu sudah biasanya wajar ya Pak. Nah itu biasanya kalau ada kasus tentang ternyata perusahaan TBK itu mengalami ternyata laporannya itu tidak wajar. Nah itu tuh kesalahannya baik pihak auditor atau bagaimana ya Pak? Oke. Auditor itu sebelum menyelesaikan laporan atau menerbitkan opini pasti membahas dulu sama manajemen ya. Usulan koreksi dibahas, kemudian minta surat representasi dan menegaskan bahwa yang ditulis manajemennya sudah benar. Artinya manajemennya tidak bohong gitu ya. Nah, mungkin kita sering dengar
ternyata gitu ya, seperti yang baru-baru ada salah satu perusahaan TBK, ternyata laporannya mengandung masalah dan auditor tidak tahu gitu ya. Nah, ini kembali perlu dilihat nih. Perlu dilihat apa pokok masalahnya. Apakah manajemennya memang tidak jujur, dalam artian dia menyampaikan kepada auditor apa-apa yang tidak benar. Jadi misalnya ada hal yang tidak disampaikan gitu ya. Kemungkinan ke satu. Yang kedua, kemungkinannya adalah auditornya tidak menjalankan prosedur dengan baik dan tepat gitu. Karena bisa jadi auditornya itu nggak tahu gitu ya. Atau berbagai alasan. Makanya disinilah penting bahwa auditor itu mestinya punya pemahaman yang memadai tentang yang diaudit dan tentang audit serta hal-hal yang relevan kayak peraturan-peraturan dan sebagainya. Supaya nanti ketika audit itu benar-benar tidak ada masalah. Nah, kalaupun misalnya kemudian ada masalah, biasanya nanti dari pihak OJK memanggil semua tuh, dipanggil auditornya, dipanggil manajemennya, diklarifikasi ini sebenarnya apa. Kemudian siapa yang salah gitu ya. Sebagai dasar nanti melakukan proses selanjutnya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya. Pak, tapi ini yang pertemuan kemarin yang tentang kas dan setara kas. Nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Nah, kan kemarin itu di prosedur audit itu kan ada konfirmasi ke bank ya, Pak? Ke bank yang tempat auditi melakukan transaksi keuangan gitu. Nah, konfirmasinya ini kan kemarin dibilang katanya dilakukan oleh manajemen, tapi yang menerima itu auditor. Nah, kan selama ini kalau misalnya kita mengajukan konfirmasi itu kan yang mengirim pihak auditor gitu kan, Pak. Nah, kenapa pas kita uji kas ini yang ke bank, yang mengirimkan itu manajemen gitu, Pak? Oke. Prinsip dasar yang ngirim konfirmasi adalah manajemen. Ya. Jawabannya langsung kepada auditor. Mau utang, mau piutang gitu ya. Nah, namun dalam prakteknya kadang-kadang manajemen menitipkan kepada auditor atau auditor membantu mengirimkan. Nah, ini sebagai salah satu cara auditor juga untuk memastikan supaya konfirmasi yang dibuat itu benar-benar dikirimkan. Jadi kenapa auditor bantuin? Ya biar yakin aja dikirim gitu. Kan kita jaga-jaga, jangan-jangan nanti perusahaan tidak ngirim sehingga auditor nggak dapat jawaban, akhirnya repot. Nah, khusus untuk bank, memang bank itu punya persyaratan tertentu gitu ya. Ketika ngirim konfirmasi itu harus perusahaan. Dan kalau misalnya mau klarifikasi ke sana, ke bank juga ya telepon, atau auditor nggak boleh. Ya, yang bisa telepon, bisa nanya adalah pihak perusahaan yang mempunyai otorisasi untuk melakukan itu. Biasanya penandatangan cek tuh yang boleh komunikasi ke bank. Kalau yang bukan itu pasti nggak akan dilayani, ya kan? Nah, bank karena bank punya aturan yang sangat ketat, sehingga khusus untuk bank biasanya auditor nyuruh manajemen yang ngirim. Jawaban tetap ke auditor, jawabannya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Nah, terkait yang audit kas dan setara kas juga. Jadi kalau misalnya perusahaan yang kita audit itu bank, nah si bank itu nanti dia nyimpan kasnya di bank lain atau sendiri? Kalau misalnya dia nyimpan sendiri, berarti rekonsiliasinya gimana, Pak?
Kalau kita ngaudit bank, bank itu punya rekening bank lain. Jadi duitnya dia disimpan di bank lain. Sama. Jadi bank juga punya tabungan, punya giro di bank lain. Itu masuk kas tara kas. Selain kas kecil yang ada di teller gitu ya. Jadi sama aja ya, pas mau perusahaan pasti Sama. ada kas giro. Nah, kalau bank, Baik, Pak. uang kasnya banyak yang di teller. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya menanya, auditor itu apakah bisa terancam kena gugatan gitu, Pak? Misal kayak di akhir nanti auditor ternyata salah menganalisis tentang litigasi perusahaan gitu. Bisa. Banyak kasus. Auditor ketika salah ngasih opini, kemudian ada pihak yang dirugikan, digugat, bisa. Kasusnya yang tahun kemarin ada tuh. Terus tahun ini juga ada. Makanya auditor harus hati-hati ketika audit, pastikan harus lengkap, ngasih opini juga harus benar gitu ya. Dan ini penting, kenapa auditor minta surat representasi yang tadi, itu dalam rangka melindungi diri juga, bahwa yang dia lakukan sudah benar dan yang diterima adalah benar dari perusahaan. Sehingga kalau nanti ternyata perusahaannya salah ngasih informasi yang sengaja, itu yang salah bukan auditor. Auditor bisa dipidana juga. Ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Baik, Pak. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ingat saya, kalau nggak salah, auditor tuh bisa merubah opini kan ya, Pak ya? Maksudnya apa nih merubah opini? Kayak misalkan tadinya itu tidak wajar, terus gara-gara dirubah jadi wajar gitu, Pak. Yang rubahnya, dikoreksi sama perusahaan ya. yang rubahnya siapa? Dikoreksi sama perusahaan gitu, Pak. Oh gitu. Oke, terus? Nah, kalau misalkan ada perubahan opini itu nanti di pernyataan yang terakhir itu di completion-nya itu ditaruh di mana ya, Pak? Di paragraf mana? Oke. Jadi kalimatnya bukan merubah. Kalau kata merubah itu kesannya tidak bagus ya. Jadi gini, ada istilahnya pemutakhiran opini. Jadi misalnya gini, audit selesai nih, ya, sudah selesai di bulan Maret misalnya gitu ya. Opininya misalnya katakan wajar dengan pengecualian lah, gitu ya. Nah ternyata manajemen menemukan bukti baru, ya, yang menyebabkan kesalahan tadi menjadi terkoreksi. Atau gampangnya gini lah, misalnya dulu auditor ngusulin koreksi nih, audit gede gitu ya, manajemen nggak setuju misalnya tadinya, sehingga terbitlah laporan, kemudian opininya dengan pengecualian. Ya. Tapi misalnya setelah itu masih bulan Maret, setelah bulan Juli, entah gimana ceritanya gitu ya, manajemen berpikiran lain, menerima usulan koreksi audit dan menerbitkan kembali laporan keuangannya. Ya, istilahnya reissue. Ya, dia menerbitkan kembali laporan keuangannya dan minta auditor mengaudit kembali. Nah, apabila itu dilakukan dan ternyata berdasarkan hasil audit salah sajinya menjadi hilang, maka auditor pun mereissue atau menerbitkan kembali laporan auditor independennya atas laporan keuangan yang diterbitkan kembali juga. Misalnya jadi wajar. Nah, dalam hal seperti itu, maka di paragraf opini auditor menambahkan satu penjelasan bahwa intinya manajemen setelah melakukan koreksi itu di penekanan satu hal ya, di paragraf tambahan. Kemudian paragraf hal lainnya dijelaskan bahwa kami memodifikasi opini kami nomor sekian tanggal sekian terkait dengan catatan nomor sekian
Sehingga berdasarkan audit kami, laporan keuangan ini menjadikan secara wajar dalam hal yang material. Ya. Jadi di opini auditor ada paragraf tambahan yang menjelaskan pemutahiran opini tadi. Jadi membaca paham, membaca oh dulu laporan ini karena salah ini, sekarang karena salah dikoreksi opininya berubah. Jelas nomor laporan keuangan catatan berapa, tanggal berapa. Oke Pak, paham Pak. Makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Tadi terkait dengan adanya seperti kontingensi atau semacam tuntutan lain kepada perusahaan kan, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau tidak ada bukti itu kan auditor dapat menyatakan tidak wajar gitu. Nah kalau misalnya auditor itu sudah dapat bukti dan ternyata dia tuh tingkatnya signifikan, nah itu juga akan mempengaruhi opini auditor nggak Pak? Tingkat signifikansinya, nilainya gitu. Terima kasih Pak. Ini, ketika ada kontingensi, kemudian nilai signifikan, dalam artian katakan probable gitu ya, atau sangat mungkin terjadi, kemudian angkanya bisa diidentifikasi, nah tinggal dilihat nih. Persyaratan akuntansi ketika ada satu kontingensi yang sangat mungkin terjadi dan angkanya bisa diidentifikasi, maka perusahaan wajib melakukan penyisihan atas potensi kerugian tersebut dan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Nah, apabila itu dilakukan, misalnya perusahaan ada tuntutan hukum dari pihak lain, yang kemungkinan dia harus bayar ganti rugi misalnya sebesar 1 miliar gitu ya. Dan perusahaan membuat pencadangan kerugian sebesar 1 miliar atas itu, dan dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan bahwa perusahaan ada gugatan bla 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 bla, maka opini auditor tetap wajar. Wajar, tetapi dengan ada paragraf tambahan penekanan pada satu hal. Satu hal yang menceritakan bahwa perusahaan menghadapi tuntutan dari masyarakat atau dari siapa gitu ya, yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan nomor sekian. Tetapi kalau misalnya atas hal tersebut perusahaan tidak melakukan pengakuan penyisihan, kemudian tidak juga mengungkapkan dalam laporan keuangan, maka auditor menilai dampaknya. Ini dampak signifikansinya ini apakah bisa ditentukan atau tidak, di mana salahnya gitu. Kalau misalnya auditor bisa menentukan, oh dampaknya ini ada kemungkinan kerugian 1 miliar, berarti bebannya kurang, kemudian accrual expense-nya kurang, opininya akan kualifikasi pada akun accrual misalnya. Tetapi kalau dampaknya misalnya kerugiannya besar sekali dan dampaknya banyak nih, selain ke tuntutan bentuk uang, ada juga tuntutan misalnya macam-macam yang bisa jadi menyeluruh, yang susah diidentifikasi, maka auditor harusnya tidak memberikan opini atau disclaimer opinion ya. Seperti itu kondisinya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ya. Lagi? Izin bertanya Pak. Terkait fakta baru yang ditemukan setelah tanggal neraca yang akan mempengaruhi pada penyajian dan pengungkapan pada laporan sebelumnya itu bagaimana ya Pak? Apakah perlu dilakukan prosedur audit tambahan atau bagaimana? Suaramu kecil banget ya Mbak? Ya agak jelas bisa nggak? Oke, jelas Pak. Terkait fakta baru yang ditemukan setelah tanggal neraca. Fakta baru setelah tanggal neraca, oke. Nah itu yang akan mempengaruhi pada laporan sebelumnya itu bagaimana ya Pak? Apakah akan dilakukan prosedur tambahan? Nah, opininya terbit
Belum nih? Belum, sebelum setelah tanggal neraca, tapi sebelum penerbitan laporan. Contoh misalnya gini nih. Pada kita ngaudit bulan Maret. Ya. Ternyata kita dapat kabar bahwa salah satu konsumen perusahaan atau pelanggan perusahaan yang punya piutang besar gitu ya, piutang besar itu bangkrut gitu. Kejadiannya bulan Maret, laporannya bulan Desember. Kita ngauditnya bulan Maret. Maka kalau kita belajar cerita tentang waktu belajar accounting mengenai peristiwa setelah tanggal laporan, maka kejadian bangkrutnya perusahaan tersebut berdampak pada angka laporan keuangan per 31 Desember 2020. Kenapa? Piutang kepada perusahaan tersebut menjadi tidak akan tertagih karena perusahaannya bangkrut ya, atau mungkin tidak akan tertagih. Kalau walaupun tertagih mungkin nggak semuanya dan waktunya lama. Nah, dalam hal terjadi seperti itu, maka meskipun kejadiannya bulan Maret, pada laporan keuangan 31 Desember harus dibentuk penyisihan kerugian atas piutang tersebut. Itu contohnya. Nah, kalau misalnya perusahaan tidak menyisihkan, berarti ada salah saji dong di piutangnya. Kalau material bisa kualifikasi. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ada yang lain? Udah? Izin bertanya. Silakan. Terkait dengan opini yang modifikasi yang itu, semisal ada perusahaan yang tahun ini diaudit, Pak. Terus dia itu dapat opininya itu yang opini modifikasi seperti tidak memberikan pendapat atau tidak wajar. Nah, nantinya opini yang di tahun ini itu apakah bisa jadi pertimbangan untuk audit di tahun berikutnya, Pak, terkait penerbitan opininya? Oh, pasti. Jadi kalau misalnya gini, kita ngaudit tahun buku 2020 misalnya ya. Nah, kita lihat tahun 2009 opininya kualifikasi gitu ya. Wajar dengan pengecualian misalnya pada akun apa aset tetap misalnya. Nah, waktu kita ngaudit 2020 kita cek nih kenapa dia dikualifikasi, apa salahnya gitu kan. Nah, kita cek apakah kesalahan tersebut dibetulin nggak sama perusahaan gitu ya. Kalau misalnya kesalahannya itu tidak dibetulin, kita cek itu salahnya ke bawah nggak tahun sekarang. Ketika salahnya ke bawah, berarti opini masih sama. Tapi kemudian ketika salahnya itu sudah dikoreksi, sehingga laporan sekarang sudah benar gitu, maka bisa jadi opini sekarang itu tahun 2020 menjadi wajar, meskipun tahun lalunya kualifikasi atau tidak wajar. Jadi intinya auditor harus menguji apakah penyebab modifikasi opini tersebut sudah diselesaikan atau belum oleh si perusahaan. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya. Ini Pak, terkait asersi yang presentation and disclosure itu Pak, kan kalau dilihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kan itu ada beberapa yang buat tapi masih satu gitu Pak, kayak misalnya ngaudit aset tetap gitu, kita udah buat presentation and disclosure gitu kan. Itu sebenarnya dibuat pada saat ngaudit satu-satu gitu atau dikumpulin semua baru buat presentation and disclosure gitu Pak? Ini, jadi perusahaan itu ketika minta diaudit, dia menyerahkan laporan keuangan ke auditor itu sudah ada penyajian dan pengungkapannya. Jadi tidak cuma misalnya laporan posisi keuangan saja gitu, enggak. Sudah ada pengungkapan misalnya rincian aset tetap apa. Nah, itu yang kita uji.
apakah yang diungkapkan oleh perusahaan ini sudah lengkap atau belum, sesuai atau belum. Ya. Jadi di awal sudah ada. Nah, nanti ketika tahap penyelesaian, dicek lagi nih. Kan biasanya setelah diaudit kan perusahaan nanti merevisi laporan keuangannya tuh. Masukin koreksi audit, angkanya berubah, nanti pengungkapannya juga ditambahkan atau dilengkapi dan sebagainya. Kasih lagi ke auditor, dicek lagi sama auditor. Pada tahap penyelesaian, apakah penyajian dan pengungkapan sudah tepat belum, sudah lengkap belum. Ya. Baik Pak. Terkait ini Pak, urutan pengerjaannya itu sesuai dengan praktik kita kayak account payable dulu, karena kan itu saling berhubungan ya Pak, kayak tem-tem sebelumnya tuh ada yang kayak berhubungan sama pertemuan sebelumnya kayak list gitu kan Pak, yang account payable. Nah biasanya kalau ngaudit itu kita kan pendekatan per siklus ya, jadi nanti bagi tugas nih ke tim auditor, misalnya tim auditor ada 3 ya kan, 1 pegang siklus pendapatan, jadi akun-akun pendapatan misalnya kayak penjualan, piutang, kas, apa gitu dia yang pegang. Kemudian yang kedua pegang siklus beban pembelian gitu ya. Jadi pembelian, harga pokok, utang dia yang pegang. Yang lain misalnya siklus penerimaan kas. Itu dikerjanya secara paralel oleh orang yang berbeda. Nah, adapun misalnya ngerjakannya mana dulu nih, kas dulu apa piutang dulu, sedapat mungkin kita mengerjakannya itu urut akun ya. Jadi kalau misalnya yang pegang kas ya dia ngerjakan kas dulu gitu ya. Tapi ketika dia kemudian data kasnya masih ada yang kurang ya dia bisa mengerjakan ke akun yang lain. Intinya tidak ada aturan yang pasti bagaimana mengerjakannya, tetapi dalam setiap penugasan audit itu sudah ada penjadwalannya. Katakan misalnya audit kas itu setengah hari gitu ya. Nanti pada saat pelaksanaannya auditor tinggal melaporkan aja bahwa audit kas dilakukan pada tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada, mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 1 semester ini bermanfaat ya buat kalian semua. Bukan saja sekedar nanti bisa menjawab ujian yang baik, tapi juga bisa jadi bekal lah kalau nanti kalian sudah jadi udah lulus ya, udah jadi ASN, sehingga bisa dipakai kalau nanti kebetulan dapat instansi yang pekerjaannya ngaudit gitu. Meskipun mungkin nanti ngauditnya bukan ngaudit laporan keuangan ya, audit sektor private gitu ya. Misalnya audit pemerintahan secara prinsip sama saja namanya auditor. Cuman yang beda adalah nanti standarnya gitu ya. Kemudian pelajari baik-baik materi yang pernah kita bahas selama tengah 1 semester ini ya, tengah semester ya berarti ya, sejak pertemuan ke-9 sampai sekarang, karena itu yang menjadi bahan ujian. Belajar yang baik, pede aja gitu ya, jangan percaya pada isu-isu misalnya dibilang, oh ada kisi-kisi ini dan sebagainya, nggak usah terlalu diabaikan, yang penting kita siap diri aja. Kalau kita udah siap, mau ada kisi-kisi, mau nggak ada kisi-kisi, ya kita akan siap. Jadilah pemenang gitu ya, jangan jadi pecundang. Siapkan baik-baik supaya apapun soal yang keluar nanti bisa menjawab dengan baik. Dan ingat, ketika menjawab soal pastikan yang berurutan ya. 1 dulu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Kemudian tulisan yang rapi ya, yang rapi meskipun tidak bagus nggak apa-apa, asal rapi mudah dibaca. Usahakan kalau misalnya ganti nomor, kasih jarak yang memadai lah ya. Jangan nomor 1 sama nomor 2 dempet gitu ya. Kemudian nggak apa-apa kita menggunakan kertas lebih banyak, tapi tulisannya jadi lebih teratur daripada nanti dipaksakan gitu ya, dipaksakan mepet-mepet kecil-kecil gitu ya. Akhirnya orang lihatnya impresi pertamanya udah nggak enak duluan gitu ya. Jadi kalian harus bisa memainkan perasaan dosen, maksudnya dalam artian bukan perasaan. Ketika pertama kali dilihat jawaban kalian adalah tampilannya bagus gitu. Karena itu secara subjektif
pasti berpengaruh. Ya. Ketika yang jawabannya rapi, tulisannya nggak masih bagus ya. Kemudian yang berikutnya jawabannya acak-acakan, tulisan berantakan, pasti penilaian akan beda. Itu manusiawi sekali. Ya. Jadi kalian bisa mencuri start di situ, jadi mencoba mencari poin dari hal yang sekecil-kecilnya, ya, yang rapi, yang urut gitu ya. Kemudian kalau di soal disuruh bikin, misalnya ada disuruh bikin tabel gitu ya, ya bikinlah tabel yang bagus pakai penggaris gitu ya. Kalau perlu warnanya, misalnya untuk garisnya warna biru, tulisannya hitam misalnya gitu ya. Jangan pakai pensil tapi supaya ada kesan bagus dan indah. Gitu. Kemudian ketika menjawab, fokus pada jawaban. Ya, jadi kita nggak perlu menuliskan apa-apa yang sebenarnya tidak relevan. Jadi bagi saya tidak berlaku tulisan banyak dapat nilai bagus ya. Jadi enggak, kan kadang-kadang ada mahasiswa berprinsip tulis aja yang banyak biar dosennya bingung gitu kan, jadi kasih nilai. Kalau saya enggak ya. Meskipun kalian menjawab satu soal katakan 5 halaman, kalau poin yang dimaksud dalam soal tidak ada, ya saya tidak akan memberikan nilai yang bagus kepada kalian. Jadi jangan buang-buang waktu. Jawablah singkat mungkin, tapi tetap nyambung ya. Jadi jangan cuma satu kata gitu. Jadi jangan cuma satu kata yang menunjukkan ketidakjelasan apakah ini ngerti atau tidak gitu ya. Dan tolong jangan saling nyontek ya. Saya yakin meskipun kita berjauhan, contek-contekan masih bisa ya. Itu akan kelihatan sekali ya. Akan kelihatan ketika seseorang nyontek pada yang lainnya, maka akan kelihatan. Di UTS kemarin saya menemukan kasus yang seperti itu ya. Jadi jawaban antara satu orang dengan orang lain itu ada yang persis banget. Ingat ya mudah-mudahan sih saya salah menduga ya. Meskipun ada viktimnya, ada indikasinya, tapi mudah-mudahan saya menduga. Tapi yang saya ingin katakan adalah nyontek itu pekerjaan yang tidak terpuji ya. Jadi kalau kita nyontek, entah itu nyontek ke siapapun, itu sama artinya kita tidak mempercayai diri kita gitu ya. Kan kita bisa lihat buku tuh kalau mau ya, kan itu kan di rumah mau lihat buku, lihatlah buku, mau googling silakan googling gitu ya, tapi jangan nyontek ke teman yang lain gitu. Atau kebetulan googling sama-sama akses halaman yang sama, jawaban sama, nggak tahu, tapi itu saya tidak itu yang jadi masalah. Yang penting percaya diri lah ya. Nah, supaya bisa percaya diri ya siapkan baik-baik ya. Jangan anggap remeh karena ini mata kuliah yang tidak boleh dapat D ya. Dan saya berharap tidak ada yang dapat C malah ya, kalau bisa minimal B- gitu kan. Tapi ya kembali kepada kalian. Saya feel free aja, kalau nilainya nggak bagus ya nggak bagus. Saya bukan tipe orang yang suka nolongin orang dalam hal ini. Saya menghargai usaha orang dan keahlian orang. Ini kalau ternyata nanti hasilnya nggak bagus ya bagi saya nggak ada urusan. Mau ngasih D, ngasih E juga nggak masalah ya. Yang penting saya punya dasar. Jadi jangan sampai itu terjadi. Dan ingat bahwa yang menentukan kelulusan kalian bukan cuma mata kuliah ini ya. Banyak mata kuliah juga yang lain yang berpengaruh. Jadi tolong dijaga baik-baik juga ya, supaya ya minimal kalian lulus dengan usaha sendirilah, lebih terhormat ya, bukan lulus karena belas kasihan dosen gitu ya, jangan sampai terjadilah. Jadi kalau memang kalian lulus ya memang layak untuk lulus gitu, dapat nilai yang sesuai gitu. Kira-kira itu. Yang terakhir, kalau misalnya selama kita bertemu selama 1 semester ini ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di kalian semua, mungkin saya agak galak atau saya pernah menegur atau saya seperti apa, ya saya minta dimaafkan. Karena ya dalam proses pembelajaran memang selain mengajarkan materi juga harus mengajarkan nilai-nilai luhur yang akan berlaku selamanya dimanapun kalian berada. Jadi saya sudah mencoba menularkan hal-hal yang positif, bagaimana berkomunikasi, bagaimana merespon orang dan sebagainya, yang saya yakin bahwa itu nanti ketika kalian berada di lingkungan yang baru, di tempat pekerja atau dimanapun pasti akan kepakai ya. Jadi saya minta dimaafkan kalau misalnya dari kalian ada yang mungkin pernah melakukan sesuatu yang membuat saya merasa tidak nyaman, saya juga sudah memaafkan. Biasa dalam proses berkomunikasi pasti ada
sesuatu yang baik, yang tidak baik, kita sengaja maupun tidak. Itu kita manusiawi, yang penting sekarang kita saling mengikhlaskan dan saling memaafkan sehingga nanti posisi kita udah kembali ke nol gitu ya. Itu saja. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan ujian dengan baik, dan lulus dengan nilai yang baik juga. Terima kasih. Izin meminta foto ya Pak. Fotonya siapa? Foto bersama maksudnya Pak. Kalian minta foto saya, jangan. Kalau mau foto bilangin ya.